warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bergabung pada acara webinar Kuburan Imperium Antara Harapan dan Keputusasaan Afghanistan di Tangan Taliban. Acara ini dipersembahkan oleh Peace Conflict Development Study Center atau PCD Study Center Universitas Riau. Senang sekali, saya Salsabila akan memandu acara hari ini hingga selesai. Pada siang hari yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat siang dan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Yulianti Sulaiman, MSI selaku pemateri, yang terhormat Ibu Dr. Yusnarida Ekanismi selaku dosen pembimbing PCD Study Center, dan yang terhormat hadirin yang telah bergabung. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja hadirin kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kakanda Wandi Ardiansyah selaku Direktur dari PCD Study Center. Kepada Kanda, dipersilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya. Yang saya hormati, pemateri kita pada siang hari ini, Ibu Dr. Dina Sulaiman, dan yang juga saya hormati hadirnya dosen kita, Ibu Yusnarida Ekanismi, selaku advisor dari PCD Study Center. Yang saya hormati juga para peserta webinar kita siang hari ini dari berbagai kampus dan juga para masyarakat pemerhati isu-isu Timur Tengah dan juga pemerhati isu-isu Afghanistan dan Taliban yang lagi marak ini. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa hadir pada siang hari ini untuk melaksanakan webinar yang sangat tentunya bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa juga kita panjatkan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang terhormat semuanya, pada siang hari ini kita akan membahas isu yang sedang marak dan dibicarakan kurang lebih 2-3 minggu belakangan. Taliban sedang menguasai Afghanistan. Nah, di mana keberhasilan Taliban dalam mengambil alih Afghanistan ini menimbulkan banyak kecaman dari banyak negara karena Taliban diindikasikan sebagai kelompok radikal yang melanggar hak asasi manusia. Nah, meskipun demikian, kita mengetahui bahwa terdapat bukti dan data yang menyebutkan bahwa Taliban tidak seperti apa yang diberitakan media. Dan hal ini mengarahkan kita untuk memahami bahwa sebenarnya isu Taliban dan Afghanistan merupakan isu yang kompleks, apalagi melibatkan banyak pihak, terutama Amerika Serikat. Tentu kita tahu, di mana ada Amerika Serikat memijakkan kakinya di negara lain, tentu ada sesuatu di negara itu. Nah, kini Afghanistan sudah berada di tangan Taliban. Dan saat ini juga, negara-negara di dunia mulai menunjukkan sikapnya terhadap isu ini. Apakah Afghanistan di tangan Taliban akan menjadi lebih baik dibanding Afghanistan yang dahulu dipandu oleh Amerika Serikat? Apakah Taliban yang sekarang masih sama dengan Taliban dahulu atau sudah lebih moderat? Atau apakah kehadiran Taliban menjadi harapan atau keputusasaan bagi masyarakat Afghanistan di tengah situasi yang sulit ini? Tentunya bagi kita untuk memahami kompleksitas isu ini secara rasional dan ilmiah perlu dilakukan diskusi yang benar-benar intensif dan ilmiah. Oleh karena itu, kami, Peace Conflict Development Study Center, mengangkat isu ini, yaitu kuburan imperium antara harapan dan keputusasaan Afghanistan di tangan Taliban. Dengan dipandu oleh pemateri kita, yaitu Ibu Dr. Dina Sulaiman, beliau merupakan dosen sekaligus direktur dari jurnal ICMS atau Indonesian Center for Middle East Studies. Kita bisa mendapatkan ilmu dari beliau karena beliau belakangan ini sangat aktif dalam menulis, memberikan opini, dan memberikan kuliah terhadap isu-isu Afghanistan dan maupun isu-isu Timur Tengah lainnya. Saya harap teman-teman semuanya dapat mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan kita semua mampu meningkatkan kualitas kita dalam pemahaman kompleksitas isu ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kakanda Wandi yang telah memberikan kata sambutan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Nizmi selaku dosen pembimbing PCD Study Center. Kepada Ibu Nizmi kami persilahkan untuk memberikan kata sambutan.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang Ibu Dina. Senang sekali bisa bergabung bersama kami di siang hari ini. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Senang akhirnya Alhamdulillah. bisa bertemu muka nih dengan Bu Nismi ya. Terakhir ketemuan waktu itu ya, waktu sidang disertasinya Bu Dina malah terakhir ketemuan. Aduh ya. Pandemi segeralah berlalu. Selamat datang Ya. Ibu Dina. Terima kasih. Siang-siang ini sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan tim dari Peace Conflict and Development Study Center. Ini anak-anak yang luar biasa, Bu Dina, penuh semangat gitu anak-anak ini untuk mengadakan diskusi, kajian, dan mereka rutin melaksanakannya. Saya sangat apresiasi untuk komunitas pembelajar ini namanya, kalau di kami bilang ini komunitas pembelajar, dan terima kasih untuk Ibu Dina meluangkan waktunya bisa berdiskusi di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa. Siang ini anak-anak PCD komunitas pembelajar ini Bu Dina mengambil temanya kuburan imperium antara harapan dan keputusasaan gitu ya. Afghanistan di tangan Taliban, isunya yang lagi hot happening yang lagi ramai didiskusikan. Jadi memang narasumbernya Ibu Dina kalau dibilang tuh ini kayak intan berliannya kajian Timur Tengah banget gitu ya. Jadi nggak salah anak-anak PCD manggilnya Ibu Dina untuk jadi narasumber gitu. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini bisa mendapatkan banyak manfaat karena diskusinya ini luar biasa gitu ya, dengan narasumber yang sangat kompeten. Saya juga ketika dihubungin untuk bisa bergabung di sini, saya syukur banget nih Bu Dina gitu ya. Jadi bisa temu kangen sambil dengar-dengar kajian terbaru, informasi terbaru dari Taliban yang lagi banyak diramaikan, lagi banyak dibicarakan. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa terus berlanjut gitu ya, mungkin bisa dengan kajian-kajian yang lain, dan kami sangat berharap Ibu Dina mungkin di lain waktu lagi bisa lagi untuk hadir di kajian-kajian yang selanjutnya, jadi memberi banyak manfaat untuk para pembelajar yang bergairah untuk kajian-kajian Timur Tengah, termasuk cerita-cerita konflik, cerita isu-isu tentang perang, perdamaian, dan yang terkait lagi ini lagi happening ini Taliban ya, Wandi ya, ini ketua komandan pembelajarnya Wandi nih Bu Dina. Komandan pembelajarnya PCD ini Wandi Ardiansa Bu Dina. Jadi memang komunitasnya penuh dengan semangat, dan siang ini terima kasih kembali dari kami untuk bersedia hadir. Mungkin untuk tidak memperpanjang waktu gitu ya, biar diskusinya lebih lama, kami segenap dari tim PCD mengucapkan selamat datang. Mudah-mudahan diskusinya bisa berlangsung dengan lancar. Silahkan memanfaatkan waktunya untuk bertanya kepada narasumber yang luar biasa dengan Ibu Dina Sulaiman. Saya manggilnya sih Teteh Dina ya, tapi di sini harus panggil Ibu Dina ya. Oke, terima kasih kembali. Sekian dan terima kasih dari saya Ibu Dina. Assalamualaikum, selamat siang. Silakan berdiskusi. Jaya selalu untuk PCD. Semoga lancar segala agenda dan kegiatan-kegiatan diskusi ilmiahnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang. Selamat berdiskusi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Nizmi yang telah memberikan kata sambutan. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu sesi materi dan diskusi. Akan tetapi sebelum memasuki sesi materi, saya akan membacakan terlebih dahulu profil dari pemateri kita pada hari ini. Pemateri kita pada hari ini adalah Ibu Dr. Dina Yulianti Sulaiman, MSI, lahir di Semarang pada tanggal 30 Juli 1974. Beliau berdomisili di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, dan memiliki 2 orang anak. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya dengan prodi sastra Arab di Universitas Pajajaran, lulus pada tahun 1997. Pada tahun 1996, beliau berkesempatan untuk mengikuti program Summer Session Sophia University Tokyo.
Beliau melanjutkan pendidikannya dan mendapatkan gelar Magister Hubungan Internasional Universitas Pajajaran pada tahun 2011. Pada tahun 2016, beliau menyelesaikan studinya dan mendapatkan gelar Doktor Hubungan Internasional di Universitas Pajajaran. Untuk riwayat pekerjaan, beliau merupakan seorang dosen di UNPAD, jurusan Hubungan Internasional, Direktur Indonesia Center of Middle East Studies, Chief Editor Jurnal ICMS, Managing Editor Pajajaran Journal of International Relations, dan penulis buku, paper, serta artikel kajian Timur Tengah. Tanpa menunggu waktu lama, langsung saja kita sambut kehadiran beliau di tengah-tengah kita. Kepada Ibu Dina, kami persilahkan. Baik, terima kasih Salsabila yang menjadi moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama tentu saja terima kasih. Ini kedua kalinya ya saya bergabung ya di PCD Study Center. Terima kasih atas undangannya. Betul tadi kata Bu Nismi ya bahwa aktivitas Anda sekalian ini patut dibanggakan ya karena kayaknya anak-anak muda yang benar-benar concern untuk mengkaji Timur Tengah itu nggak banyak ya, atau mungkin banyak saya nggak tahu, cuma yang yang selama ini berkomunikasi dengan saya nggak terlalu banyak. Jadi saya mengapresiasi kegiatan ini. Saya mulai aja langsung, saya izin share screen ya. Bu Nismi makasih banyak ya. Sami-sami Bu Dina, aduh senang sekali. Harusnya kita panggil Teteh ya, karena kalau di Unpad itu tradisinya saling panggil Teteh. Oke, udah muncul ya ininya, PowerPoint-nya. Sebentar, saya tuh khawatir. Bentar ya, bentar. Charger laptop. Oke, kita akan bicara tentang mau kemana nih Afghanistan ya pasca kembalinya Taliban. Saya barusan hari ini membaca sebuah artikel menarik banget dari Anand Gopal dari The New Yorker. Ini media yang selama ini ketika menyampaikan sebuah isu itu ini banget ya, mendalam banget dan sangat panjang gitu. Jadi artikel itu panjang banget karena memang langsung ya first hand gitu datang ke Afghanistannya dan dia saya sarankan Anda baca sendiri deh, judulnya The Other Afghan Woman judulnya. Yang dia sampaikan di artikel itu adalah laporan catatan perjalanan dia datang ke Helmand, ke provinsi Helmand di Afghanistan, dan dengan melewati kesulitan dia berhasil mewawancarai seorang perempuan, dan menurut dia itu istimewa sekali karena dan perempuannya bukan perempuan yang ini ya, bukan perempuan yang modern di Kabul gitu, enggak, tapi perempuan yang memang ada di daerah pelosok dan dia pakai burka ya. Nah, untuk bisa meraih perempuan yang seperti itu, seorang jurnalis asing itu luar biasa lah gitu ya. Dan ceritanya itu bukan cerita hitam putih, pro sana pro sini enggak. Dia berusaha menyampaikan ya udah apa adanya. Ya, ada paragraf yang menurut saya ironis banget ya. Jadi menyedihkan sekali. Paragrafnya seperti ini, yang Anda bisa lihat. To locals, untuk orang-orang lokal, ya hidup di bawah pasukan koalisi, maksudnya Amerika Serikat dan NATO gitu ya, dan sekutu Afgan mereka itu murni bahaya. Jadi benar-benar bahaya buat mereka, buat orang lokal Afgan yang di pelosok ya. Bahkan untuk minum teh di lapangan terbuka di bawah sinar matahari, atau hanya bepergian ke pernikahan saudara perempuanmu gitu kan,
itu benar-benar pertaruhan yang mematikan. Kenapa? Karena setiap saat bisa saja ada drone lewat dan membombardir dan mencabut nyawa sangat banyak orang di pedesaan itu ya, di kota-kota yang jauh dari Kabul. Nah, kemudian Taliban ini yang ditawarkan Taliban kepada orang-orang lokal ini, tawarannya cuma gini, patuhi saja kami dan kami nggak akan bunuh kalian. Sesederhana itu gitu ya. Jadi Taliban ngomong gini, udah patuh saja, kita nggak akan bunuh kalian. Sementara lawannya siapa? Lawannya Taliban, Amerika Serikat, NATO, dan sekutu-sekutu Afgannya gitu ya, termasuk para tuan tanah, para panglima perang, Walrod gitu. Itu selama 20 tahun ini mendatangkan sangat banyak penderitaan kepada mereka ya. Jadi sangat banyak orang yang tewas dengan tuduhan misalnya bekerja sama dengan Taliban gitu kan, atau dengan salah saja gitu ya, salah tembak aja. Jadi misalnya karena pakai drone kan, diperkirakan ada satu orang Taliban di kawasan itu, kemudian dibombardir dan semuanya tewas di situ gitu ya. Padahal misalnya yang dikejar cuma satu orang. Nah ini yang dialami oleh orang-orang Afghanistan selama 20 tahun sejak 2001, dan ini statistiknya tercatat ya. Jadi PBB, lembaga-lembaga HAM, lembaga-lembaga anti perang itu mendokumentasikan semua penderitaan mereka itu. Jadi bahwa Amerika Serikat melakukan sangat banyak kejahatan kemanusiaan itu tercatat. Cuma di media ini tidak begitu terangkat gitu ya. Karena apa? Karena narasinya yang lebih besar itu adalah perang melawan terorisme, ya. Dan memang Al-Qaeda itu ada di Afghanistan atas perlindungan Taliban, ya gitu ya. Nah, artinya gini, kita ketika mau membahas Afghanistan, kita mau nggak mau harus pergi jauh ke belakang gitu ya, ke masa-masa ketika Anda kayaknya belum lahir ya. Masa tahun 79 ini belum lahir kan? Ya saya juga waktu itu masih kecil banget tuh. Nah kita lihat dulu timeline dari peperangan ini karena nggak bisa dilepaskan dari masa lalu itu. Jadi yang Taliban hari ini dan kondisi rakyat Afghanistan secara keseluruhan hari ini itu akarnya jauh ke belakang. Tahun 79 sampai 1989 itu terjadi peperangan antara Uni Soviet dan pemerintah Afghanistan pada masa itu yang berhaluan sosialis komunis gitu ya. Ada yang bilang sosialis, kalau John Pilger bilang sosialis saja gitu. Tapi banyak juga yang mengatakan bahwa itu pemerintahan komunis. Dan pemerintahan sosialis atau komunis ini ketika mulai berkuasa akhirnya mendapatkan perlawanan ya, perlawanan dari kelompok-kelompok yang disebut mujahidin. Nah, di sini paradoksnya itu ya, atau ironisnya itu di sini. Jadi pada masa itu adalah masa perang dingin ya. Perang dingin antara Uni Soviet versus Amerika Serikat. Dan kedua superpower ini saling berebut pengaruh di seluruh kawasan dunia ya, bukan cuma di Timur Tengah. Mereka berebut pengaruh. Nah, waktu itu ketika pemerintahan di Afghanistan ini tiba-tiba kok diambil alih sama pemerintahan yang sosialis atau komunis yang pro-Soviet. Nah, buat Amerika ini ancaman gitu ya. Amerika kemudian membiayai berdirinya milisi yang disebut mujahidin. Ya. Dan ini terbuka, ini bukan teori konspirasi, ini benar-benar terbuka. Ya, mujahidin ini diundang ke Amerika Serikat. Ya, ini saya kasih lihat fotonya. Nih, ya, bertemu dengan Presiden Reagan. Ya, kemudian dana itu besar-besaran itu waktu itu mulai dari masa Presiden ini sebelum Reagan ya, saya lupa namanya. Itu dananya itu sampai $500 juta yang dikeluarkan pertama kali. Untuk apa? Untuk waktu itu Soviet belum masuk ya.
untuk mengganggu pemerintahan yang baru ini. Ya, 6 bulan kemudian baru Soviet masuk. Kenapa ya? Karena ingin membantu pemerintahan yang ada di bawah porosnya, gitu kan? Nah, akhirnya perang lah antara Soviet bersama pemerintah Afghanistan waktu itu versus Mujahidin. Dan Amerika Serikat waktu itu menyebut para jihadis ini sebagai freedom fighter, ya, sebagai pejuang kebebasan. Kebebasan dari siapa? Ya, kebebasan dari Uni Soviet dan dari komunisme, gitu ya. Dan memang kelompok Mujahidin ini memang jargon-jargonnya yaitu melawan komunis, gitu ya. Di antara dana yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat waktu itu 51 juta dolarnya itu dialokasikan ya oleh USAID untuk membiayai program pendidikan di Afghanistan tahun 84 sampai 94. Dan apa yang dilakukan antara lain adalah mencetak buku-buku dalam bahasa Pashtun. Dana itu diberikan ke pusat studi Afghanistan di Universitas Nebraska di Amerika Serikat juga. Dan buku-bukunya itu salah satunya kayak gini, ya. Jadi buku-buku yang mengajarkan perlawanan, pembunuhan begitu ya kepada orang-orang yang dianggap ateis, ya. Jadi nanti, kalau buku matematikanya itu nanti kata-katanya juga gitu. Misalnya satu ateis ditambah satu ateis jadi 2 ateis, misalnya. 2 ateis dibunuh, 1 mati, berarti berapa sisanya? Nah, kayak gitu. Atau komunis gitu ya, 1 komunis dan seterusnya. Jadi narasi-narasinya itu memang memunculkan kebencian kepada pihak yang dianggap musuh pada saat itu ke anak-anak kecil. Dan ketika berbeda kan yang anak-anak yang mendapatkan buku-buku ini kan anak-anak Muslim ya, mayoritas penduduk Afghanistan Muslim, dan itu diajarkan, oke, kalau gitu harus kekerasan gitu, harus lawan dengan senjata. Nah, itulah yang sebagian dana dari Amerika Serikat itu untuk membuat buku-buku ini. Dan buku ini ketika akhirnya Taliban berkuasa tahun 96 itu tetap dipakai juga oleh Taliban. Artinya buat Taliban ya buku ini memang cocok dengan ideologi mereka, gitu ya. Nah, kemudian salah satu bukti bahwa betul memang Amerika Serikat yang membiayai Mujahidin ini sejak awal itu disampaikan langsung oleh Hillary Clinton 2009. Dia bilang bahwa Uni Soviet itu kan menginvasi Afghanistan, ya, they invaded Afghanistan, maksudnya Uni Soviet, dan we did not want to see them control Central Asia, dan kita Amerika Serikat tidak mau melihat Soviet mengontrol Asia Tengah, gitu ya. Dan kemudian akhirnya apa yang dilakukan? Let's deal with the ISI dan the Pakistan military. Ya, ayo kita kerjasama dengan ISI, ini adalah intelnya Pakistan, ya. Lalu ini kalimat pentingnya, let's go recruit this Mujahidin and let them come from Saudi Arabia and other countries importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. Jadi Amerika secara sadar membiayai sebuah milisi yang kepada mereka didoktrinkan ideologi perlawanan tapi berbasis ekstremisme, gitu ya. Melawan penjajah betul atau salah? Ya betul ya. Kalau ada penjajah ya memang harus dilawan gitu. Tapi yang bermasalah itu ideologi yang dipakai, gitu ya. Kalau ideologinya memang ekstrim, yang terjadi adalah seperti yang terjadi kemudian ini di timeline-nya. Kita balik ya ke timeline-nya. 989 itu Soviet akhirnya mundur. Mundur itu sebenarnya bukan karena kalah ya, tapi hitung-hitungannya udah nggak masuk gitulah ya buat Uni Soviet waktu itu. Sudah 10 tahun, Mujahidinnya tidak bisa dikalahkan juga. Tapi posisinya itu menurut beberapa buku yang saya baca, termasuk bukunya Steele ya, tahun 2011, 2012 itu, ya mereka kalau dilanjutkan ya masih bisa gitu ya. Cuma sudah terlalu banyak korban, uang juga sudah banyak gitu kan. Jadi mereka tetap ya sudah keluar saja gitu ya, keluar dari Afghanistan. Dan ada masa 3 tahun, dari 89 sampai 92 itu ada masa ketika pemerintahan Afghanistan sendiri melawan
mujahidin itu, jadi tanpa bantuan Soviet lagi gitu ya. Dan akhirnya 92 itu pemerintahannya tumbang, Presiden Najibullah ini waktu itu bahkan digantung di muka publik gitu oleh kelompok mujahidin ini. Tapi, nah balik lagi ke masalah ideologi tadi, karena ideologinya seperti itu, yang terjadi adalah mereka perang satu sama lain di antara mereka sendiri gitu ya, di antara mujahidin ini. Nah, di antara dalam masa perang saudara inilah antara 92 dan 96 itu berdirilah Taliban. Ya, Taliban itu ya berdiri muncul dari lingkungan itu gitu ya, orang-orang yang tadinya berperang melawan Soviet. Nah, singkat cerita, Taliban akhirnya berperang melawan faksi-faksi yang lain, gitu kan, faksi-faksi jihad yang lain, dan menang tahun 96 akhirnya mendirikan pemerintahan. Waktu itu yang mau mengakui hanya 3, Arab Saudi, Emirat, dan Pakistan. Ya, Amerika Serikat tidak mengakui, tapi pada tahun 97 itu Taliban datang ke Amerika Serikat, khususnya ke negara bagian Texas, ya. Waktu itu Texas gubernur siapa? George Bush, ya. Yang kemudian pada 2001 menyatakan perang kepada Taliban. Ngapain Taliban waktu itu datang ke Amerika Serikat? Pemimpinnya ya, kenapa datang ke Amerika Serikat? Untuk tanda tangan kontrak pipa gas, ya, dengan UNOCA, ya. Taliban juga sudah mau, oke, kita izinkan pipa gas dari mana ya? Dari Turkmenistan kalau nggak salah. Jadi gasnya bukan di Afganistannya ya. Jadi Afganistan tuh dia posisinya yang sangat strategis ya. Gasnya bukan di Afgannya, dari Turkmenistan lewat ke Afghanistan dan kemudian masuk ke Pakistan dan seterusnya. Waktu itu Taliban udah oke. Nah, 2001 akhirnya terjadi 9/11 ya. Jadi di Amerika Serikat ada 2 gedung besar WTC ditabrak oleh pesawat gitu ya. Ditabraknya di bagian atas, tapi runtuh semua. Nah, itu memunculkan banyak pertanyaan, kok bisa runtuh semua gitu ya, dari atas sampai bawah, padahal yang ditabrak atasnya doang gitu ya. Dan itu pembicaraan lain, tapi intinya segera setelah itu hanya hitungan hari, Presiden Bush mengatakan, oh ini yang melakukan adalah Al-Qaeda. Ya, jadi nggak pakai penyelidikan dulu, pokoknya langsung ini Al-Qaeda. Dan Al-Qaeda itu ada di mana? Al-Qaeda ada di Afghanistan, home base-nya. Pemimpinnya siapa? Pemimpinnya Osama bin Laden. Nah, Bush waktu itu minta serahkan Osama bin Laden gitu, karena dia sudah bersalah, menurut Bush sudah bersalah menyerang Amerika Serikat, tapi Taliban nggak mau kasih kan. Akhirnya ya udah diputuskan untuk membombardir Afghanistan mulai dari 2001 ya. 7 Oktober 2001, tapi sebelumnya masih di bulan September itu kan kejadiannya tuh 11 September ya. Nah, di akhir-akhir bulan September tuh Amerika udah ngirim pasukan tim CIA gitu ya, untuk memulai operasi intelijen untuk menggalang dukungan dari lawannya Taliban yang berseteru dengan Taliban tahun 92 sampai 96 itu. Siapa? Aliansi Utara. Ya, Aliansi Utara. Jadi CIA maju duluan ke Afghanistan untuk untuk bersepakat dengan Aliansi Utara. Apa tujuannya? Menggulingkan Taliban. Akhirnya secara resmi 7 Oktober dibombardirlah Afghanistan. Waktu itu Taliban akhirnya ketika sudah mulai sudah mulai terdesak gitu ya. Bayangkan Taliban Afghanistan itu salah satu negara termiskin di dunia ya, terus dibombardir oleh negara terkuat di dunia gitu ya. Mereka juga langsung, sudah kita nyerah, kami akan serahkan bin Laden, tapi ke negara ketiga, kata Taliban waktu itu. Tapi Bush nggak mau, pokoknya tidak ada negosiasi katanya. Dan dalam waktu singkat kemudian Taliban terusir dari Kabul ya, terusir dari ibu kota. Mereka mengungsi, para elit itu banyak yang melarikan diri ke Pakistan. Nah, kemudian yang terjadi adalah Amerika Serikat secara sepihak mengadakan konferensi di Bonn di Jerman untuk mendirikan pemerintahan baru. Ya.
Yang diundang siapa yang untuk bernegosiasi ini bikin pemerintahan baru? Yang diundang adalah Aliansi Utara, ya, yang Ahmad Shah Mas'ud itu ya, Anda mungkin dengar, yang basisnya di Panjshir gitu ya, yang baru-baru ini juga ada konflik juga dengan Taliban. Yang diundang hanya sebagian orang, sebagian elit saja, dan Taliban tidak diajak. Nah ini kalau pakai teori resolusi konflik ini udah salah dari awal gitu ya. Ya, kalau memang Amerika Serikat menginginkan ada ada rekonsiliasi, ya seharusnya semua pihak itu diajak untuk berdialog gitu kan. Tapi yang terjadi adalah ini benar-benar sebenarnya Amerika itu ingin menggulingkan, benar-benar ingin menyingkirkan satu kelompok yaitu Taliban. Nah, itu 2001 ya, 2001. 2003 Amerika Serikat menyerang Irak. Nah kan perhatian Amerika Serikat sudah terpecah kan akhirnya, karena waktu itu menyerang Irak, alasannya sama, perang melawan teror katanya. Dan menuduh bahwa Saddam Hussein waktu itu bekerja sama dengan Al-Qaeda. Jadi tetap Al-Qaeda dipakai sebagai alasan, padahal sebenarnya nggak sama sekali ya. Dan itu akhirnya diakui oleh Bush sendiri ya, bertahun-tahun kemudian ketika diwawancarai, apa Al-Qaeda ada hubungannya dengan Irak? Dia jawab enggak. Ya, artinya dia waktu sebelumnya dia berbohong gitu ya, dan itu jejak digitalnya masih ada. Nah karena 2003 Amerika Serikat sudah terpecah, perhatiannya Talibannya bangkit lagi. Mereka mulai angkat senjata, merekrut orang-orang rakyat sipil di Afghanistan ya untuk bersama-sama melawan siapa? Melawan pemerintah Afghanistan yang dibentuk di Bonn itu, yang dibentuk di Jerman itu, dan melawan Amerika Serikat yang menduduki Afghanistan sejak 2001 sampai 2021 itu apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat bersama sekutunya ini, bersama pemerintah Afghanistan, tentara Afghanistan yang dia bentuk, dipersenjatai dan lain-lain oleh Amerika Serikat ini, yaitu membombardir rakyat sipil dengan alasan mengejar terorisme, mengejar teroris gitu. Siapa yang disebut teroris oleh mereka? Ya Taliban dan Al-Qaeda. Bahkan 2015 muncul pula ISIS gitu ya, ISIS muncul pula di Afghanistan. Singkat cerita, Anda bisa cek ada yang namanya Afghan Paper ya, Afghan Paper 2019 itu laporan yang mengungkap bahwa sebenarnya Amerika Serikat itu selama ini itu sudah tahu akan kalah gitu, sudah kewalahan gitu. Cuma masih terus bertahan gitu kan? Karena apa? Karena memang kepentingan industrial military complex di sini kan. Tapi akhirnya dan sebenarnya sejak 2011 Obama itu sudah didorong oleh para pengamat politik, lembaga-lembaga think tank, lembaga-lembaga penelitian. Mereka mengatakan bahwa harus diadakan negosiasi upaya resolusi konflik yang melibatkan semuanya termasuk Taliban gitu, dan harus dikurangi pendekatan militer gitu ya. Obama akhirnya 2011 itu Juni itu akhirnya mengatakan oke, kita akan mendukung upaya resolusi konflik yang melibatkan Taliban ya. Jadi sejak 2011 itu udah muncul karena memang ternyata nggak bisa ditundukkan. Ketika ada satu faksi tidak bisa ditundukkan, kalau mau resolusi konflik kan ya mau nggak mau ya diajak duduk bersama semuanya gitu ya, semua faksi itu. Kemudian singkat cerita di 2020, Februari 2020 akhirnya tanda tangan perjanjian antara Amerika Serikat dan Taliban. Apa isi perjanjiannya? Perjanjiannya Taliban tidak akan menjadikan wilayah Afghanistan sebagai basis terorisme lagi, akan memutus hubungan dengan Al-Qaeda dan akan melawan teroris yang ada di tanah Afghanistan. Ya, memang banyak milisi teror juga, itu juga dilaporkan oleh PBB ya. Ada berbagai kelompok yang di Afghanistan ini, kelompok-kelompok teror. Nah itu janji Taliban seperti itu. Sementara Amerika Serikat apa janjinya? Akan menarik mundur seluruh pasukannya dari Afghanistan. Dan singkat cerita yang kita saksikan akhir-akhir ini, mulai 15 Agustus itu kan Taliban masuk ke Kabul ya tanpa perlawanan. Karena apa? Presidennya juga kabur ya, Ashraf Ghaninya kabur, terus
panglima-panglima perangnya juga kabur gitu kan. Ya Talibannya hampir tanpa perlawanan militer ya berhasil mengambil alih kembali ibu kota, dan inilah kemudian yang jadi pertanyaan kita hari ini, akan jadi apa nih Afghanistan gitu ya. Oke, nah kemudian ini tadi udah saya ceritakan ya. Nah, menganalisis masalah ini, saya pikir ada dua level yang harus kita amati ya. Yang pertama adalah mengenai Amerika Serikatnya. Bagaimanapun Amerika Serikat itu tentara pendudukan, ya. Jadi kita terlalu naif kalau kita mengatakan Amerika Serikat terus sajalah bertahan saja di Afghanistan. Kasihan orang Afghanistan. Ada kan sebagian orang yang ngomong gitu. Kasihan perempuan Afghanistan ya gitu kan. Sebagian orang di Amerika Serikat pun bicara demikian ya, elitnya itu. Pokoknya kasihan orang Afghanistan yang perempuan, anak-anak Afghanistan nggak bisa sekolah lagi, jadi harus diperpanjang misinya. Tapi Biden bilang enggak, ini udah stop di sini gitu ya. Bidennya berkeras stop, nggak akan dilanjutkan lagi. Nah, kita perlu lihat dampak perang Afghanistan selama ini terhadap masyarakat sipil itu memang luar biasa ya. Jadi jadi rakyat sipil itu kayak pelanduk mati di tengah-tengah gitu ya. Jadi ada yang bertempur satu sama lain, yaitu Amerika Serikat dan koalisinya melawan Taliban. Nah, mereka terjepit di tengah-tengah gitu kan. Dan mereka sering menjadi korban pembunuhan oleh milisi-milisi yang dibiayai oleh Amerika Serikat, oleh CIA dengan tuduhan apa? Oh iya, keluarga kamu anggotanya Taliban gitu. Kamu menyembunyikan Taliban. Nah, itu dengan tuduhan kayak gitu akhirnya mereka menjadi korban extrajudicial killing. Nah, sebenarnya apa ini milisi-milisi yang liar ini ya, yang dibiayai oleh CIA ini? Kenapa kok mereka melakukan pembunuhan? Biasanya karena perseteruan masalah etnis, perseteruan jadi itu di luar urusan yang lain lagi, urusan internal gitu. Tapi akhirnya untuk menjatuhkan lawannya, oh itu Taliban gitu loh. Jadi pakai tuduhan seperti itu. Ini datanya dari Watson Institute ya, Brown University, bahwa CIA mempersenjatai kelompok milisi khusus yang melakukan banyak kejahatan itu juga dicatat juga di Intercept, juga ada yang melaporkan. Jadi itu juga resmi sudah ada laporan-laporannya gitu ya. Dan kemudian akibat dari perang ini juga kemiskinan, kekurangan gizi, sanitasi buruk, kurang akses ke layanan buruk, degradasi lingkungan, dan lain-lain. Dan kemudian jumlah yang tewas, ini kalau menurut Watson Institute ini 240.000 orang selama 20 tahun itu, dan 71.000-nya orang sipil. Tapi data yang lain ada yang mengatakan jauh lebih banyak sipilnya, sampai 150.000 lebih gitu ya. Tapi intinya adalah sangat banyak warga sipil yang tewas ya. Jadi katanya mau melawan terorisme, tapi rakyat sipilnya yang tidak ada kaitan dengan terorisme juga ikut tewas. Nah, inilah yang membuat banyak orang-orang yang akhirnya ya malah membantu Taliban gitu ya untuk melawan Amerika Serikat gitu. Nah, kemudian ini ada saya screenshot juga dari The New Yorker juga. Bahkan Trump itu menjatuhkan bom yang sangat besar yang disebut Mother of All Bomb. Benar-benar besar, jadi kayak mau padahal Talibannya kan jadi sasarannya itu kan kecil gitu ya, tapi dibombardir dengan bom yang sangat besar itu sehingga korbannya sangat banyak. Tapi itu juga tidak tercatat gitu ya. Kata Amerika Serikat nggak ada bomnya gitu kan, nggak ada korban sipilnya. Tapi kok apa mungkin tidak ada korban sipil ketika bomnya sangat raksasa seperti itu dijatuhkan di pedesaan. Ini ada data-data yang ditutupi juga, makanya datanya dispute ya. Ada yang bilang 71.000 sipil, 71.000 warga sipil yang tewas, ada yang bilang jauh lebih banyak gitu ya. Oke, kita langsung ke sekarang Taliban yang hari ini. Taliban yang hari ini dipimpin oleh Akhundzada. Kemudian deputinya adalah Abdul Ghani Baradar. Abdul Ghani Baradar ini dulu pendiri Taliban yang awal, jadi co-foundernya ya. Kemudian ada nama Sirajuddin Haqqani. Nah, problem salah satu kalau Abdul Ghani Baradar ini ada yang bilang dia sudah moderat.
Bukti moderatnya apa? Bukti moderatnya itu gini, waktu Amerika Serikat membombardir tahun 2001 itu, Baradar inilah yang mengatakan, udahlah kita berdamai aja, kita bernegosiasi saja dengan Amerika Serikat. Dia yang ngomong kayak gitu. Tapi Amerika Serikat nggak mau, Bush nggak mau waktu itu. Akhirnya Baradar ini lari ke Pakistan dan kemudian di penjara oleh Pakistan, ya. Tapi 2018 atas permintaan Amerika Serikat dikeluarin dari penjara dan dibawa ke Doha. Akhirnya yang tanda tangan perjanjian dengan Amerika Serikat siapa? Baradar. Nah, kita sih kalau saya juga konsultasi juga pernah wawancara juga dengan seseorang tokoh yang memang menangani masalah ini. Ya indikasinya itu seperti ini. Kalau Baradar sampai dibawa ke Doha gitu kan, dan kemudian dia yang berhadapan dengan Amerika Serikat, pastilah moderat gitu lah. Pastilah bisa diajak ngomong. Amerika Serikat tentu milih-milih siapa nih yang mau diambil gitu ya. Nah, itu satu indikasinya. Cuma sekarang ada nama Haqqani. Nah, Haqqani ini menurut laporan PBB, tim pengawas PBB Juni 2021, ini masih baru ya laporannya. Apa isi laporannya? Haqqani ini adalah kelompok yang menjadi penghubung antara Taliban dengan Al-Qaeda. Dan sebenarnya di dalam wilayah Afghanistan itu masih sangat banyak pasukan Al-Qaeda. Nah, ini akan jadi tanda tanya buat kita. Ini masih terus bersama Al-Qaeda apa enggak gitu kan? Apakah memenuhi janji di agreement Doha atau tidak gitu. Saya waktunya sampai kapan nih? Takutnya kelamaan saya ceritain. Moderator? Sampai sore, Bu Dina. Iya, takutnya bosen diceritain di dongeng. Sampai jam berapa ini, Salsa? Silakan, sekitar jam 3 mungkin, Bu. Enggak, maksudnya kan nanti mau ada tanya jawab ya. Jadi saya presentasinya sampai jam berapa gitu. Lanjut dulu aja. Ya, jadi yang sekarang kita pindah ke isu perempuan. Ini ada hal menarik juga yang saya baca beberapa hari terakhir yang saya pelajari. Ini isu perempuan ini kan selalu dijadikan alasan, dijadikan isu terdepan ketika kita bicara dengan penuh keprihatinan terhadap orang Afghanistan, ya kan? Kasihan orang Afghanistan. Nah, Bush juga waktu dia dikritik tentang kejahatan perang yang dilakukan di Afghanistan, yang membombardir rakyat sipil, dan rakyat sipil juga banyak yang artinya mereka nggak salah apa-apa, akhirnya ikut tewas gitu ya, karena dalam perang melawan teror ini. Terus Bush tuh ngomongnya gini, at least ya minimalnya kan sekarang perempuan Afghanistan sudah, anak-anak perempuan Afghanistan sudah bisa sekolah, dan anak laki-laki Afghanistan bisa main layangan. Coba, Bush tuh ngomongnya kayak gitu loh. Jadi untuk membela diri gitu ya, untuk menyatakan bahwa aksinya itu baik gitu di Afghanistan, dia ngomong gitu, ya minimalnya anak perempuan bisa sekolah, anak laki-laki bisa main layangan. Ya, ya itu menurut saya itu sesuatu hal yang penting banget dikritisi. Betul tidak sih sebenarnya gitu ya? Apakah Amerika Serikat selama 20 tahun dia berada di Afghanistan itu memang betul-betul memberikan perbaikan kondisi kepada kaum perempuan Afghanistan? Dan saya baca bukunya Still tahun 2012 sebenarnya. Still bagus banget di bukunya, Anda baca deh tentang Afghanistan. Nah, dia itu datang ke Afghanistan, dia jurnalis yang datang ke Afghanistan berkali-kali ya. Waktu ada Soviet, waktu perang Mujahidin, perang saudara, kemudian waktu ada Taliban, waktu pasca Taliban, selama perang itu, selama perang Amerika menduduki, dia datang juga. Nah, dia datang sekitar tahun 2020 terus bikin buku. Yang dia alami apa waktu itu? Dia hadapi dia datang ke berbagai kawasan pinggiran ya. Kalau Kabul tuh memang banyak kemajuan ya. Kabul itu ibu kota, jadi ya sudah, itu memang banyak sekali perbaikan yang terjadi ya, perbaikan kondisi. Nah, dia ke desa-desa, terus dia menemukan bahwa program-program USAID itu nggak jalan kalau terkait perempuan gitu kan. Terus dia wawancarai direktur USAID-nya gitu. Oh, ini nggak jalan, kenapa gitu kan? Terus apa kata Alexander Thayer ini? Dia bilang gini,
the women's issue is one where we need hard-headed realism. Isu perempuan di Afghanistan ya adalah sesuatu hal di mana kita tuh perlu realisme yang keras kepala. Apa maksudnya? Sudah realis saja, kepentingan kita apa di sini gitu. Ya, bukan kepentingan perempuan. Ya, ada hal-hal yang bisa kita lakukan dan kita lakukan dengan baik. There are things we can do and do well gitu. Tapi kalau kita tidak realistik dan kita nggak fokus, we get ourselves into trouble. Kita malah jadi repot nanti. Bahkan USA juga nyerah gitu ketika mau melakukan perbaikan di kawasan pinggiran Afghanistan, perbaikan terhadap perempuan ya. Kenapa? Coba kita lihat nanti. Nah ini saya ingin menyampaikan pandangan kritis ya. Saya tentu saja sangat pro perempuan ya. Maksudnya perempuan harus berpendidikan tinggi itu sudah bukan pertanyaan lagi ya. Kita pasti sepakat untuk itu ya. Jadi jangan ditangkap. Loh ini kok kayak belain Taliban? Enggak. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang menurut saya perlu dikritisi. Kita perlu lihat secara kritis juga faktanya itu seperti apa sih sebenarnya. Foto ini tahun berapa? 2018 dari AFP ya. Mereka pakai burka. Ya, mereka ada di Provinsi Herat, nggak ada Taliban di situ, ya kan? Dan mereka ikut pemilu. Oke? Tapi mereka tetap pakai burka. Jadi itu budaya kah atau kewajiban dari Taliban? Ya. Ya kan? Atau memang apakah itu agama yang memang versi agama yang diyakini oleh orang-orang Afghanistan itu memang kayak gitu? Ya itu perlu digali lagi, perlu dipertanyakan menurut saya. Karena kok bisa 2018 dan itu di Herat, Provinsi Herat, mereka masih tetap pakai kayak gini. Ya, meskipun nggak semuanya ya, tapi ada yang tetap pakai kayak gini. Nah, kemudian data 2018 ini Time 2018 meliput ke Afghanistan dan laporannya itu menurut saya juga baru baca beberapa hari yang lalu. Laporannya menurut saya benar-benar ini ya menyedihkan banget. 2018 ingat, Amerika ada di Afghanistan 2001 kan? Berarti sudah berlalu 17 tahun, 2/3 dari anak perempuan Afghanistan itu nggak sekolah, 87% perempuan Afghanistan buta huruf, 70-80% perempuan Afghanistan mengalami pernikahan paksa, banyak diantaranya sebelum usia 16 tahun itu sudah dinikahkan. Dan kemudian ada laporan Badan Pengawas yang mengevaluasi programnya USAID terkait perempuan. Ya. Nilai programnya itu berapa? $220 juta. Ya, tujuan awalnya adalah memajukan hak-hak perempuan gitu ya. Tapi ternyata program itu di Afghanistan gagal dan pemborosan. Itu penilaian dari laporan tersebut. Dan kemudian statistik pemerintah Afghanistan sendiri, pemerintah yang didukung oleh Amerika Serikat tahun 2014 80% dari semua kasus bunuh diri di Afghanistan itu dilakukan oleh perempuan. Nah, kenapa ini kok mereka banyak kasus bunuh diri itu di Afghanistan? Ternyata di laporan ini ya diceritakan orang-orang Afghanistan yang tadi itu ya, yang data sebelumnya, mereka kan dinikahkan secara paksa, ya, dan banyak masih kecil dinikahkan itu. Jadi bisa dibayangkan mereka mengalami tekanan yang sangat besar di pernikahannya, dan kemudian mereka nggak punya tempat untuk pergi. Kembali ke keluarganya nggak mungkin gitu kan, bertahan di rumah tangganya mereka sangat sengsara gitu ya. Akhirnya apa yang dilakukan? Membakar diri. Ya, kasus-kasus ini banyak sekali dan kemudian NGO internasional kemudian mendanai pembentukan shelter rumah-rumah perlindungan untuk wanita-wanita Afghanistan yang mengalami kasus kayak gini. Jadi akhirnya perempuan-perempuan ini kan akhirnya punya tempat lari kan. Jadi karena kembali ke keluarga nggak mungkin, bertahan di rumah tangganya juga sangat menderita, akhirnya mereka berlindunglah di shelter ini. Tapi anehnya pemerintah Afghanistan sendiri kemudian, pemerintah Afghanistan yang baru ya, jadi bukan Taliban berarti kan, itu juga tidak mendukung adanya shelter ini, bahkan menerapkan aturan yang membuat kaum perempuan jadi susah masuk gitu, susah masuk ke shelter ini. Jadi pokoknya akhirnya jadi terhalang lah untuk masuk. Padahal shelter ini yang membangun adalah
lembaga-lembaga donor internasional gitu ya. Dan kemudian ada survei tahun 2008, 90% wanita Afghanistan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dan kemudian Afghanistan juga salah satu negara dengan tingkat kematian ibu tertinggi di dunia. Ya ini masuk akal karena mereka kan dinikahkan dini. Ya, ketika masih kecil sudah dinikahkan, terus harus punya anak, melahirkan, ya kemudian juga mungkin mengalami banyak kekerasan. Ya kalau memang tingkat kematian ibu tertinggi di dunia, ya memang seperti itulah gitu ya. Kan menyedihkan banget ya. Nah, apakah ini terkait dengan Taliban atau terkait dengan budaya? Ini terjadi di periode ketika Amerika Serikat menduduki Afghanistan, dan waktu itu ada pemerintahan Afghanistan ya yang berdiri dari 2004 sampai kemarin ya, sampai 2021. Nah, kalau di bukunya Steele ini dia juga melaporkan juga bahwa kan pemerintahan Afghanistan yang berdiri dengan didukung oleh Amerika Serikat itu kan menyebut diri sebagai Islamic Republic of Afghanistan. Ya, itu tetap Republik Islam gitu kan. Nah, ternyata baru tahun 2009 lah Parlemen Afghanistan, itu pun di bawah tekanan dari pihak asing, mengesahkan undang-undang untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan mengakhiri pernikahan anak. Baru 2009 mereka bikin undang-undang, tapi implementasinya juga gagal juga gitu. Kenapa? Karena ternyata berbenturan juga dengan budaya gitu kan. Ya, jadi polisinya nggak bisa ikut campur loh, itu urusan keluarga gitu loh. Kondisinya itu kayak gitu. Nah, akibatnya 80% penduduk Afghanistan menurut Steele ini tinggalnya di pedesaan. Jadi kalau kita bicara soal perempuan Afghanistan, yang mana nih? Yang di Kabul atau di kota-kota besar yang kondisinya baik, jauh lebih baik gitu ya, punya pendidikan tinggi dan akhirnya bisa waktu itu ada yang jadi menteri, ada yang jadi pejabat gitu ya. Atau kita bicara soal 80% perempuan Afghanistan yang tinggal di pedesaan, buta huruf, tidak terjangkau program-program NGO, dan setiap saat terancam oleh drone-nya Amerika itu gitu. Ya, ini laporan dari Steele ini bisa triangulasi juga dengan laporan-laporan yang lain. Contohnya laporan dari Azmat Khan, dia jurnalis, dia keliling Afghanistan untuk melihat sekolah-sekolah yang katanya dibangun oleh Amerika Serikat. Yang dia temukan ada ribuan sekolah yang tidak berfungsi. Azmat Khan itu menyebutnya sekolah hantu gitu ya. Jadi dibangun tapi nggak selesai, ya terus gimana? Ya nggak sekolah, tetap anak-anaknya nggak sekolah. Padahal dananya mengucur nih dari donor internasional. Apa yang terjadi? Ternyata korupsi luar biasa. Yang dilakukan siapa? Ya dilakukan oleh orang Afghanistan sendiri gitu. Jadi dana-dananya itu dikorupsi sehingga banyak sekolah-sekolah yang sudah dibangun tapi tidak berfungsi, dan akhirnya anak-anak nggak sekolah juga gitu ya. Nah, Steele di bukunya yang tahun 2012 itu juga cerita kasus di salah satu provinsi, Provinsi Uruzgan itu populasinya 320.000. Ada 220 sekolah. Dari 220 sekolah yang berfungsi cuma 21. Dari 21 itu cuma ada satu sekolah yang untuk perempuan. Jadi perempuan boleh sekolah kalau khusus untuk perempuan juga. Nah, ini kan di bawah pemerintahan Afghanistan ya. Bukan di bawah pemerintahan Taliban loh. Ya, jadi kalau saya pikir ini sebenarnya ada masalah budaya juga gitu ya. Nah, informasi yang terbaru saya dapat kemarin kan saya juga diundang jadi hari Minggu ya, saya diundang untuk jadi narasumber webinar Afghanistan juga. Salah satu pembicaranya adalah Profesor Nasaruddin Umar, dan beliau kan datang ke Afghanistan ya. Beliau datang ke Afghanistan untuk membangun Islamic Center yang dibiayai oleh Indonesia di Afghanistan. Nah, kemudian beliau bilang gini, ulama Taliban maupun ulama non-Taliban, itu pandangan mereka ke perempuan ya memang seperti itu gitu ya. Jadi memang jauh untuk berharap bahwa perempuan Afghanistan bisa kayak kita di Indonesia gitu, kayak kaum perempuan di Indonesia. Karena memang sudah budaya persepsi mereka tentang perempuan itu, dan itu bercampur dengan agama. Ya, kalau kita kan, saya terutama meyakini Islam tidak seperti itu ya. Penafsiran Islam itu tidak sesempit itu ya. Kita di Indonesia kita mengalami kebebasan yang luar biasa, alhamdulillah ya, bisa sekolah, bisa meraih karir yang
diinginkan seperti itu. Nah, apa yang perlu dilakukan akhirnya? Sekarang masa depannya bagaimana? Ini ada statement yang pertama, ada statement dari Sekjen PBB sekitar 4 hari yang lalu, Antonio Guterres. Dia bilang gini, we must maintain a dialogue with Taliban where we affirm our principles directly. Jadi dia mendorong untuk we international community itu tetap berdialog dengan Taliban. Tapi ketika berdialog itu kita tetap menyampaikan prinsip kita gitu kan. Spiritnya apa? Spiritnya adalah solidaritas dengan orang Afgan. Orang-orang yang tadi saya ceritakan tadi yang 80% ada di pedesaan tadi itu gitu. Dan mereka sekarang dalam kondisi yang sangat sulit. Human Development Index-nya Afghanistan itu 169 dari 189 negara ya. Jadi jauh di bawah ya. Dan PBB juga sekarang sedang menggalang dana untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Afgan, ke orang-orang Afgan. Itu satu ya. Kemudian kalau terkait isu perempuan, ya karena Taliban secara de facto menjadi pemerintah ya, dia bilang masih pemerintah sementara gitu, entah bagaimana nanti pemerintah yang tetapnya. Tapi yang jadi problem adalah hak-hak perempuan itu kan penyedianya adalah pemerintahan. Infrastrukturnya itu siapa yang bangun? Pemerintah. Nah, masalah kalau Taliban sebagai pemerintah gitu, dan dulu juga pemerintah Afgan sebelumnya itu meresmikan budaya yang ada menjadi sebuah undang-undang. Nah, itu kan itu yang membuat kita prihatin ya. Jadi misalnya tiba-tiba jadi ada undang-undang bahwa perempuan tidak boleh berkarir misalnya ya, atau perempuan boleh sekolah tapi sampai mana. Nah, itu kan nanti itu akan kita perlu tunggu ya seperti apa nanti undang-undangnya. Ya, ini yang memang keprihatinan banyak pihak di sininya gitu ya. Nah, di isu ini memang perlu tekanan internasional dari siapa? Dari kalangan Muslim sendiri gitu ya. Kalau yang menceramahi mereka, yang ngasih nasihat ke mereka itu kalangan non-Muslim ya pastilah ada perlawanan ya. Ya, tadi sudah ada data ya tentang gimana USAID, udahlah nggak usah ngurusin daripada repot ya. USAID aja udah ini ya udah ya akhirnya menyadari bahwa itu isu sensitif gitu ya. Jadi orang asing ya sudah jangan ngurusin sensitif. Tapi kalau sesama Muslim, insya Allah itu ada peluang. Nah, inilah yang dilakukan NU sejak 2014 ya. Sejak 2014 NU membantu berdirinya NU Afghanistan, tapi bukan cabang ya, tapi jadi ini organisasi independen, tapi strukturnya ADART-nya itu kopas ya, copy paste dari NU di Indonesia. Nah, apa ini spiritnya? Spiritnya adalah untuk memperkenalkan pemahaman baru ya, atau tafsiran yang lebih welas asih, lebih luas, Islam rahmatan lil alamin itu kepada seluruh kalangan di Afghanistan. Karena tadi yang saya ceritakan tadi Pak Profesor Nasaruddin Umar ngomong ya ulama non Taliban maupun ulama Taliban ya begitulah pandangannya terhadap perempuan. Jadi perubahan sosialnya itu perlu waktu gitu. Dan saya pikir Indonesia punya peluang ya, karena Indonesia negara mayoritas Muslim dan yang maju ke depan kan juga kalangan ulama ya, maju untuk melakukan upaya peace building gitu ya. Jadi mudah-mudahan ada perbaikan gitu. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Nanti silakan disambung dengan tanya jawab. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Dina Yulianti. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kepada hadirin yang ingin bertanya kepada narasumber, silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Selamat siang, Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, mohon izin. Silahkan untuk melanjutkan pertanyaannya. Oke, jadi pertanyaan saya kepada yang terhormat Bu Yulianti, mestikah rekonsiliasi konflik berikutnya? Ya, karena kita tahu sekarang Taliban telah berkuasa, jadi mestikah rekonsiliasi konflik berikutnya itu melibatkan faksi-faksi yang telah dikalahkan oleh Taliban?
yang telah ditumbangkan oleh Taliban lah, seperti yang tadi dibilang Northern Allies dan lain-lainnya. Jadi faksi-faksi ini kan juga sudah didukung oleh Amerika Serikat. Namun bagaimana ke depannya? Apakah Taliban akan merangkul mereka ke dalam pemerintahan? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung aja nih, Salsa. Mungkin kita kumpulkan dulu Oh, pertanyaan. oke. Baik, terima kasih kepada Saudara Ihsan Sanjaya. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya, para hadirin? Tolong sebutkan nama dan asalnya. Terima kasih. Saya mau bertanya, bisa langsung? Silakan, tolong perkenalkan diri dan asalnya. Saya Rahmat Asari dari Jakarta. Saya ingin bertanya kepada Ibu Dina. Yang pertama, kalau misalkan pemerintahan ini terbentuk, kemudian banyak negara mengakuinya, apakah Taliban nanti akan dicoret dari daftar organisasi teroris? Terutama misalkan dari pihak Rusia misalkan, yang sudah mengkonfirmasi dia tidak akan hadir dalam inaugurasi pemerintahan Taliban. Nah, yang kedua, kalau saya boleh nambah, tadi saya melewatkan kesempatan sebentar karena ada keperluan. Tadi sudah dijelaskan belum ya tentang Amerika setelah penarikan dari Afghanistan, apakah pengaruhnya akan berkurang, terutama di Timur Tengah? Itu saja. Terima kasih, Bu Dina. Baik, terima kasih kepada Saudara Rahmat Asyari dari Jakarta. Selanjutnya ada tersisa satu pertanyaan lagi. Kepada hadirin yang ingin bertanya, dipersilahkan. Selamat siang. Selamat siang, silahkan Saudara Hanif. Ya, nama saya Hanif Abdul Masiswanto. Saya dari University Malaysia Sabah. Saya ada soalan untuk yang terhormat Bu Dina. Tadi kan Bu Dina ada menjelaskan pentingnya peran international community, khususnya masyarakat Islam, untuk memberikan tekanan kepada Taliban supaya mereka berubah seperti yang kita maukan. Tapi adakah itu baik apabila kita menginginkan mereka untuk mencontohi budaya kita, di mana budaya kita itu kan sebenarnya berbeda dengan mereka. Adakah baik jika mereka mencontohi budaya kita dan meninggalkan budaya mereka yang asalnya dari sana? Itu soalan daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Hanif dari Malaysia. Kepada Ibu Dina, mungkin langsung dijawab saja ya, Bu. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Salsa. Ya, pada Saudara Ihsan ya, apakah Taliban perlu rekonsiliasi dengan faksi lain? Secara teoritis ya perlu sekali gitu ya, harus bahkan. Makanya sebenarnya di Agreement Doha 2020, Februari 2020, salah satu isinya itu adalah Taliban bersedia untuk bernegosiasi dengan pemerintah Afghanistan. Ya, dan akhirnya memang diadakan di Doha September 2020. Dipertemukan itu antara Taliban dengan pemerintah Afghanistan. Dan waktu itu kaum perempuannya juga hadir ya, petinggi-petinggi perempuan Afghanistan juga hadir dan berbicara langsung dengan Taliban. Cuma waktu itu tidak tercapai kesepakatan. Taliban selalu menghindar ketika ditanya tentang perempuan gimana gitu kan, dan juga waktu itu yang jadi dispute, yang jadi sumber ketidaksepakatan itu adalah jenis pemerintahnya apa. Pemerintahan Afghanistan sendiri kan Islamic Republic juga gitu ya, Islamic Republic of Afghanistan. Nah, Taliban bilang enggak, kita pengennya Emirat, Islamic Emirat of Afghanistan, dan menggunakan mazhab Hanafi, dia bilang gitu. Taliban ini bilang gitu.
Nah, sementara pihak yang pemerintah Afghanistan, lo nggak bisa diwajibkan satu saja gitu kan, tapi semuanya gitu. Pokoknya bebas aja, pokoknya Islam kan gitu ya nggak. Nah, akhirnya nggak terjadilah kesepakatan itu, tapi kemudian juga jadi itu terlewat begitu saja sampai akhirnya Taliban mengambil alih Kabul dan sekarang secara de facto Taliban lah yang berkuasa di Afghanistan. Kalau Taliban ingin pemerintahannya itu sustainable ya, bertahan lama, dan kemudian dia bisa menjalankan program-programnya, program pembangunan dan lain-lain, tentu memang perlu beraliansi ya, perlu bernegosiasi, perlu membentuk pemerintahan yang inklusif lah gitu ya, melibatkan semua pihak gitu kan. Tapi kan sejauh ini pemerintahan sementara enggak ya. Pemerintahan sementara sekarang ini sepertinya malah bagi-bagi kekuasaan di antara mereka yang selama ini yang berperang melawan Amerika Serikat gitu. Ya, mereka membela diri, para pendukung Taliban membela dirinya gitu. Ya iyalah kan Taliban yang capek-capek berperang selama ini gitu ya. Ya pantas aja mereka yang mendominasi pemerintahan. Ada yang bilang seperti itu. Tapi kalau mereka tetap tidak melibatkan orang di luar Taliban gitu ya, tidak menunjukkan bahwa mereka betul berkomitmen dengan janji mereka kepada komunitas internasional untuk membentuk pemerintahan yang inklusif, untuk memberikan jaminan hak-hak perempuan. Nah itu mereka sulit untuk mendapatkan dukungan dari internasional. Bahkan sampai sekarang kan masih nunggu-nunggu ya. Masih orang-orang masih belum, negara-negara masih wait and see gitu kan. Ya semuanya itu ngomong gini, ya kita tunggu janji Taliban ditepati apa enggak. Kita tunggu janji Taliban ditepati apa enggak, gitu kan. Ya. Nah, ini kan menyulitkan Taliban sendiri gitu. Memang harus rekonsiliasi dengan faksi-faksi lain. Kalau mereka mau menjadi aktor yang rasional gitu ya. Jadi kita tunggu aja mereka rasional atau tidak gitu. Yang kedua, Saudara Rahmat Asyari, pertama kalau pemerintahan Taliban diakui, apakah akan dicoret dari organisasi teroris? Perlu diketahui bahwa Taliban ini oleh PBB tidak disebut organisasi teroris ya, disebutnya insurgen ya. Tapi ada beberapa negara yang memang memasukkan Taliban sebagai organisasi teroris. Kalau yang tidak ada perdebatan lagi itu Al-Qaeda, ISIS, nah itu memang resmi teroris ya, di PBB itu masuk dalam daftar. Tapi kalau Taliban itu di PBB tidak. Tapi ada beberapa orang yang dapat sanksi ya, disanksi oleh PBB. Misalnya mendapat travel ban gitu, nggak boleh bepergian dan lain-lain. Ya itu makanya dengan status seperti inilah, makanya Indonesia misalnya Bu Retno Marsudi bulan Agustus lalu Menlu kita datang ke Doha bertemu dengan perwakilan Taliban. Ya, kalau statusnya Taliban itu di PBB adalah organisasi teroris, nggak mungkin kan pemerintah Indonesia bertemu gitu ya. Tapi memang statusnya di PBB bukan ya. Ada yang disebut teroris itu Taliban Pakistan, beda lagi ya. Nah, kemudian kalau diakui ya artinya gini, kalau itu tuh sesuatu yang gini, kalau sebuah pemerintah mengakui Taliban ya pastilah Talibannya bukan teroris gitu ya. Karena apa tidak mungkin misalnya Indonesia mengakui Taliban, ya pastilah posisi Talibannya bukan teroris gitu ya. Nggak mungkin Indonesia mengakui Taliban kalau Talibannya posisinya teroris gitu kan. Nah, bagaimana dengan negara-negara yang secara sepihak menyebut Taliban teroris, yaitu bergantung kebijakan mereka masing-masing kan. Kalau mereka akhirnya misalnya Rusia mengakui Taliban ya pada saat itu pastilah mereka tidak menyebut lagi Taliban teroris. Bagaimana mungkin sebuah negara mengakui teroris, kan itu melawan hukum internasional juga kan gitu ya. Dan kemudian apakah Amerika Serikat akan berkurang pengaruhnya di Timur Tengah? Sebenarnya kalau kita ukurannya apa sih pengaruh itu ya? Ukurannya itu kan antara lain diterima publik dengan hangat gitu kan, kemudian hasil ekonominya juga tinggi
itu sebenarnya Amerika tuh sudah jauh berkurang pengaruhnya di Timur Tengah. Yang justru naik pengaruhnya di Timur Tengah adalah China. Ya, China tuh nggak perlu pakai perang, nggak perlu pakai repot-repot mengirim pasukan. China itu adalah investor terbesar di Timur Tengah, gitu kan. Misalnya dengan Irak saja misalnya, China nggak ngirim-ngirim pasukan ke Irak, tapi kerjasama bisnis Irak dengan China itu yang tertinggi gitu ya. Jadi yang ngambil keuntungan besar justru malah China. Jadi kalau pertanyaannya pengaruh, itu sejak lama memang Amerika Serikat itu sangat mundur pengaruhnya. Jadi kebencian orang-orang atau kemarahan orang-orang Timur Tengah ke Amerika Serikat itu semakin meningkat. Karena apa? Ya itu tadi, perang melawan teror itu banyak salah sasaran gitu ya. Alasannya melawan terorisme, tapi yang jadi korban rakyat sipil. Kalau dihitung-hitung, bom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat di Timur Tengah itu luar biasa ya. Banyak, saya lupa angka yang kalau saya sebut takutnya salah, tapi tinggi sekali. Amerika Serikat tuh hampir setiap hari itu ada bomnya gitu ya. Bisa dihitung, jadi dalam sekian jam itu Amerika Serikat menjatuhkan 1 bom gitu. Tapi saya lupa berapa jamnya. Tapi intinya itu besar sekali. Makanya pengaruhnya sangat kecil di sini. Nah, tapi pengaruh di elit, nah itu beda lagi pembicaranya. Elit-elit di Timur Tengah banyak yang masih bergantung kepada Amerika Serikat demi mempertahankan posisi mereka. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, Saudara Hanif, ya ini memang dilematis ya. Karena gini, Taliban itu kan bilang gini, kami akan menegakkan hak-hak perempuan sesuai syariat Islam, ya enggak? Nah, syariat Islam itu versinya siapa? Kan gitu pertanyaannya. Kalau versi mereka, nah problemnya adalah versi mereka itu kan yang bercampur dengan budaya tadi itu ya. Perempuan nggak boleh keluar rumah, harus sekolah apa ya di rumah saja gitu ya, nggak boleh berkarir misalnya, seperti itulah ya. Nah itu kan versi mereka, syariat Islam versi mereka, tapi juga kompatibel juga dengan budaya di sana juga ternyata gitu kan. Dan kita kan kalau dunia muslim, umat muslim misalnya Nahdlatul Ulama yang datang ke sana kan tidak menyuruh, tidak mendorong supaya jadi ke barat-baratan, kan enggak gitu ya. Kita mendorong supaya lebih ke tengah gitu ya, lebih moderat gitu. Seperti kaum perempuan di Indonesia atau di Malaysia gitu kan, masih tetap boleh diberi kebebasan untuk menjalankan kewajiban Islam, misalnya pakai jilbab misalnya gitu kan. Tapi juga bisa melakukan banyak hal, diberi kebebasan banyak hal dalam pendidikan, dalam karir dan lain-lain. Jadi kalau makanya yang perlu maju itu memang dari kalangan muslim sendiri gitu, supaya bahasanya sama gitu ya. Jadi bukannya menarik mereka benar-benar menjauh dari budaya, enggak, tapi bergeser untuk ke arah yang lebih baik gitu ya. Karena Islam sendiri kan memang melindungi perempuan gitu ya. Apakah Islam mendukung kekerasan dalam rumah tangga? Kan enggak. Apakah Islam mendukung supaya perempuan disimpan di rumah saja, nggak boleh, kan enggak gitu ya. Nah, itu kan artinya perlu pergeseran pandangan lah, bukan membuat mereka mencabut budayanya lalu seperti orang barat, enggak kayak gitu. Ya, makasih. Silakan Salsa. Baik, terima kasih kepada Ibu Dina yang sudah memaparkan. Ke Ibu Dina dari Agus Ciamis. Halo, mau nanya ke Ibu Dina, bisa? Oh baik, silahkan kepada Saudara Agus. Ya, terima kasih dikasih waktu. Tentang status organisasi teroris, kalau memang ada ambigu ya, ada apa ya, saya bilang kemunafikan Amerika. Satu, kalau jaringan Haqqani itu dikatakan sebagai kelompok organisasi teroris asing, foreign terrorist organization. Tapi beda dengan Taliban Pakistan yang memang dinyatakan sebagai teroris. Taliban Afghanistan ini abu-abu. Amerika hanya memblokir soal keuangannya, sehingga finansial Taliban Afghanistan ini
apa eh, Halo, Saudara Agus. Sepertinya ada masalah koneksi. Mungkin sambil menunggu dari Saudara Agus untuk melanjutkan pertanyaannya atau tanggapannya, apakah ada para hadirin lain yang ingin bertanya? Masih ada kesempatan. Halo, saya ingin bertanya lagi sebetulnya, kalau diperbolehkan sama moderator. Baik, silahkan kepada Saudara Ihsan. Ya, jadi pertanyaan saya itu tadi mengenai Doha Agreement tahun 2020, yaitu bahwa Taliban telah berjanji juga bahwa mereka akan melawan terorisme di Afghanistan. Dan specifically speaking, pasti yang dianggap atau yang ingin dicapai adalah melawan Al-Qaeda itu sendiri. Namun bagaimana dengan istilah one man's terrorist is another man's freedom fighter? Jadi jika berlaku lagi perang saudara jilid 2 lah, bisa dibilang di Afghanistan, maka pastinya yang akan melawan Taliban adalah fraksi-fraksi yang sudah yang sudah tidak berkuasa lagi, dan mereka pasti adalah fraksi-fraksi yang didukung oleh Amerika Serikat kemungkinan atau negara-negara lain yang memiliki interest di Afghanistan. Jadi apakah mereka boleh disebut sebagai freedom fighter ataukah disebut sebagai terorisme? Karena definisi terorisme pun sampai sekarang belum dicapai. Jadi label apa yang harus diberikan kepada orang-orang ini jika mereka ingin berjuang lagi untuk mengambil alih Afghanistan yang sekarang di bawah Taliban? Terima kasih banyak. Baik, mungkin kepada Ibu Dina, bagaimana Apakah mau langsung dijawab, Bu? Oke, langsung jawab aja, takut lupa. Tadi Ihsan ya yang nanya ya. Ihsan, Ya, Bu. Oke. Ya, menarik banget nih. Jadi sebenarnya kan bukan Taliban, bukan Al-Qaeda yang akan melawan ya. Jadi gini, Taliban sekarang secara de facto berkuasa, tapi kemudian ada yang tidak suka ada kan, misalnya yang di utara itu kan, yang di Panjshir itu, ya. Mereka menariknya tuh menyebut diri sebagai kelompok resistensia, apa istilahnya, mukawamah gitu ya, berjuang gitu. Jadi mereka menyebut perjuangan. Ya inilah akibatnya ya, makanya inilah akibatnya ketika perjuangan didasarkan pada ideologi yang ekstrim dan tidak menerima perbedaan. Itu yang tadi sejak awal saya ceritakan. Jadi ketika Amerika Serikat mulai membentuk mujahidin dan orang-orang kemudian berjuang melawan Soviet, di satu sisi memang ya kalau memang betul Uni Soviet itu melakukan penjajahan dan kejahatan dan kemudian rakyat melawan, fine gitu ya. Kayak kita juga dulu Indonesia dijajah ya kita lawan kan gitu kan. Kita dulu juga menyebut itu jihad juga. Gitu. Cuma ketika ideologi yang dipakai adalah ideologi yang ya seperti itulah gitu ya. Kenapa kok harus dilawan ya? Karena ateis, karena komunis, karena kafir gitu loh. Ya itu kan itu ideologi takfiri. Ini yang berbahaya itu di situ. Ideologi takfiri ketika sudah tidak ada lagi musuh di luar, di antara mereka sendiri akhirnya juga saling bermusuhan. Makanya beda ya kalau ideologinya itu benar-benar ideologi yang oke, kita melawan penjajah karena melawan pendudukan asing, melawan penjajah ya karena demi bangsa kita gitu loh. Demi demi kebaikan bersama. Ya akhirnya ketika penjajahnya sudah keluar ya mereka tidak akan berperang satu sama lain. Sebenarnya kan seperti itu logikanya ya. Nah, artinya memang yang harus dilakukan Taliban itu kalau memang mau sustainable dan tidak ada perang saudara. Sebenarnya seharusnya memang semua aktor rasional itu tidak menginginkan perang saudara ya kan? Kalau seandainya Taliban ini aktor rasional, dia tidak menginginkan perang. Mereka tidak akan menginginkan perang saudara dan pengennya jadi negara yang baik-baik aja. Tidak ada yang angkat senjata gitu kan? Nah, kemudian pertanyaannya, seandainya ada yang angkat senjata untuk melawan pemerintah Taliban
yang sudah diakui dunia internasional, misalnya suatu saat nih ya, diakui oleh dunia internasional pemerintahan versi Taliban ini, terus ada yang melawan. Memang itu disebutnya ya insurgen gitu. Kemudian apakah teroris atau tidak? Kalau saya gini, memang betul belum ada kesepakatan penuh tentang apa itu terorisme, tapi indikatornya adalah cara-cara yang dipakai. Kalau perlawanan itu memang mengedepankan pembunuhan massal misalnya, ya, jadi yang dibunuh itu bisa melakukan aksi bom bunuh diri, kan korbannya acak ya, atau misalnya melemparkan bom ke kawasan yang udah jelas itu kawasan sipil banyak, kan itu korbannya acak. Siapa saja bisa meninggal, anak kecil, orang tua, perempuan, yang nggak ada hubungannya dengan politik gitu kan. Nah itu artinya mereka melakukan aksi terorisme di situ. Nah, apakah sebuah pemerintahan juga bisa melakukan aksi terorisme? Memang PBB belum menetapkan state terrorism, itu memang belum ada kesepakatan. Tapi dari sisi bahwa pemerintah juga punya kemampuan untuk melakukan pembunuhan dengan cara seperti itu gitu ya. Jadi misalnya pembunuhan massal, ya itu sebenarnya itu juga aksi terorisme juga gitu ya. Terjawab nggak tuh? saya kurang meyakini sebenarnya arah pertanyaannya di mana nih, Ihsan gitu. Ya, lebih kepada label itu, apakah mereka akan dianggap sebagai freedom fighter, pejuang, atau dianggap sebagai teroris jika ada perang saudara berikutnya. Insurgent atau teroris. Seperti contoh sekarang di Indonesia ada OPM, apakah mereka dianggap insurgent atau teroris begitu? Saya pikir itu akan sangat kontekstual ya. Kita harus menunggu gimana perkembangannya. Tapi kalau standar terorisme itu dari sisi perilakunya, ya kita lihat perilakunya apa gitu kan. Terus juga dari sisi cause-nya juga ya, dari sisi cause-nya apa sih yang sebenarnya diperjuangkan. Jadi misalnya gini, Hamas itu disebut teroris loh oleh banyak pihak, ya terutama oleh Amerika Serikat. Dan dan banyak yang menyatakan Hamas teroris karena apa ya? Karena misalnya Hamas itu melemparkan bom ke kawasan sipil, ya. Tapi kalau kita lihat cause-nya, apa yang diperjuangkan Hamas di sana, itu kan mereka dalam keadaan dijajah, ya. Perlawanan melawan penjajah itu diakui oleh PBB, oleh Undang-Undang Hukum Internasional, ya. Jadi perlu lihat dulu ini apa ini gitu kan, kasusnya kita nggak bisa menyamaratakan ya. Jadi kalau misalnya Hamas atau Jihad Islam atau pejuang-pejuang Palestina yang lain, itu kasusnya berbeda karena kondisi mereka de facto mereka dijajah dan hak untuk melawan penjajah itu dilindungi oleh hukum internasional. Nah kalau di Afghanistan gimana, kan beda lagi kasusnya. Di Afghanistan seandainya Taliban menjadi pemerintah, berarti itu kan pemerintah yang berdaulat, ya. Terus ada insurgen, ada yang angkat senjata. Nah, kasusnya gimana nih? Nah, itu nanti akan muncul perdebatan, tapi kita lihat parameter-parameternya aja dulu gitu ya. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih atas diskusi yang interaktifnya. Ini Saudara Agus sudah bergabung kembali bersama kami, bersama kita. Mohon maaf. Saudara Agus ingin bertanya mengenai Industrial Military Complex. Mungkin langsung saja kepada Saudara Agus untuk ditanyakan. Silakan untuk menyalakan mikrofonnya. Sudah nyala ya? Oke, sudah Pak. Silakan Pak. Jadi waktu Bu Dina menyinggung Industrial Military Complex, itu yang sepertinya di media-media Barat itu ditutup-tutupi gitu. Jadi bahasan soal misalnya biaya 2-3 triliun US dollar buat perang Afgan itu relatif tidak didalami. Nah, sebetulnya dan saya kira ini menarik
untuk apa ya? Ada upaya untuk rekonstruksi dari kasus Afgan ini sebetulnya jendela untuk melihat keseluruhan gambaran dari sejarah perang dalam peradaban manusia. Kenapa? Kalau kita lihat bahwa ada video dari Presiden Ike Eisenhower yang wanti-wanti mengingatkan ancaman dari industrial military complex. Bahkan kita ngertinya industrial military complex ini dari pernyataan Presiden Ike Eisenhower yang dia tentu sebagai seorang militer terlibat dalam Perang Dunia Kedua, dalam kontemplasi panjangnya sampailah pada kesimpulan itu. Nah, ini juga lagi-lagi diingatkan oleh Presiden Kennedy beberapa bulan sebelum ditembak meninggal dunia. Pada waktu ada briefing atau press release kepada wartawan-wartawan bahwa wartawan-wartawan Amerika diharapkan punya spirit patriotik sehingga dapat melacak berita atau analisis yang disampaikan itu jangan sampai tidak menyuarakan kepentingan masyarakat. Jangan sampai ternyata itu adalah tegasnya itu justru menjadi corong dari kepentingan-kepentingan yang kemudian kita kenal atau diistilahkan sebagai deep state. Nah, ini nanti ya kalau isu tentang industrial military complex, deep state di Amerika ini bisa diungkap secara gamblang, saya kira ini bisa membuka berbagai rahasia-rahasia. Kenapa? Misalnya terjadi Perang Dunia Kedua, Perang Dunia ke-1, Perang Kemerdekaan, Perang Revolusi, Perang Sipil di Amerika. Karena kita tentu akan berpikir, pertama misalnya kalau ditarik sejarah perang, siapa sebetulnya yang membiayai ekspedisi dan kampanye dari East India Company, VOC misalnya. Dari beberapa sumber diketahui misalnya VOC, para pemegang sahamnya itu didominasi oleh pengusaha-pengusaha Yahudi. Nah, korporasi-korporasi Zionis Yahudi ini dalam termnya John Perkin itu yang disebut dengan korporatokrasi. Jadi satu jaringan yang begitu luas, melebar kemana-mana, intinya kekuatan-kekuatan finansial besar inilah yang ada di balik skenario perang. Dari mana misalnya Raja Inggris punya dana buat ekspedisi kampanye militer di Amerika? Kemudian dari mana dana buat terjadi perang kepada Kesultanan Ottoman Turki misalnya? Nah, itu kan negara-negara itu meminjam kepada para bankir-bankir yang umumnya didominasi, misalnya salah satunya dari keluarga Rothschild. Mohon maaf Pak. Nah, ini yang saya maksud, kira-kira kita memang perlu satu penajaman, mungkin isu tentang industrial military complex ini. Saya kira itu tanggapan saya kepada Bu Dina. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Agus yang sudah memberikan tanggapannya. Silakan mungkin kepada Ibu Dina, dipersilakan Bu. Yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, saya pikir menambahkan informasi ya. Memang betul, memang industrial military complex ini sangat berperan dalam pengambilan keputusan perang negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat gitu. Dan kita memang perlu memasukkan variabel ini ketika menganalisis konflik-konflik di Timur Tengah. Jangan mengabaikan faktor kepentingan industri militer ini gitu kan. Jadi banyak analisis yang
fokus saja. Jadi misalnya gini ya, misalnya tentang Afghanistan, fokus saja di Talibannya, dikulitin ininya, kok Taliban tuh begini, Taliban tuh begini. Tapi Amerikanya nggak disebut-sebut misalnya gitu ya. Seolah kondisi buruk di Afghanistan hanya karena Taliban gitu kan. Dilupakan yang faktor lainnya. Nah, analisis yang baik adalah semua variabel dipertimbangkan gitu ya. Karena tidak bisa dilepaskan kondisi Afghanistan hari ini dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama ini sejak dulu ya, sejak era Perang Dingin dulu. Ya, terima kasih Pak Agus atas tanggapannya. Baik, terima kasih kepada Bapak Agus dan Ibu Dina. Mungkin dari Ibu Nizmi, apakah ada tanggapan juga, Bu? Nggak ada, saya nggak tanggapan, nggak ada tanggapan. Saya pendengar aja dari dari pemaparan Bu Dina yang sangat menarik. Jadi dari saya nggak ada tanggapan, Salsa. Terima kasih, Salsa. Ya, baik Bu, terima kasih kembali Bu. Baik, ini pertanyaan terakhir Bu dari Google Form yang kemarin kami dapatkan. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah dinamika pengaruh kekuasaan Taliban di Afghanistan terhadap negara dan masyarakat Indonesia? Sekian Bu. Oke, terima kasih. Ya, ini yang menarik juga, memang banyak yang mengkhawatirkan ya, kemenangan Taliban memunculkan euforia di kalangan-kalangan yang seideologi gitu ya. Masalahnya ternyata Taliban ini juga diperdebatkan ideologinya apa gitu ya. Mereka mengaku Hanafi gitu kan, dan ada yang bilang loh kalau Hanafi itu enggak takfiri, tapi buktinya selama Taliban berkuasa dulu 96 sampai 2001 takfiri juga, ada buktinya. Misalnya resolusi PBB tahun 98 itu menyebutkan bahwa Taliban melakukan pembunuhan massal terhadap kaum minoritas ya. Nah, artinya jadi takfir itu apa? Melakukan kekerasan atas dasar perbedaan agama gitu ya. Perbedaan mazhab atau keyakinan agama. Nah, itu yang berbahaya ya. Kelompok takfir ini bisa dalam banyak nama gitu. Nah, tapi ada juga bilang loh kan sudah berubah dan lain-lain. Let's see, kita perlu menunggu apakah betul berubah atau tidak. Nah, kalau di Indonesia gimana? Saya pikir itulah pentingnya kita berdiskusi seperti ini ya, supaya semakin informasi itu semakin luas yang didapat, perspektifnya semakin banyak gitu kan, sehingga informasi yang sampai itu tidak satu arah saja. Saya baca tuh saya kan ngikutin medsos juga nih ya, itu banyak yang seneng banget Taliban menang, terus dibawa ke Indonesia, semoga Indonesia juga kayak gitu loh, kok gitu ya, karena mungkin persepsi dia dengan Taliban itu sesuatu yang lain gitu kan. Nah, jadi pernah beberapa waktu yang lalu, waktu awal-awal ya, Taliban itu kan kelihatan memperlihatkan sikapnya yang tidak lagi sektarian gitu ya, tidak lagi takfiri. Terus ya saya bilang loh, di sana udah nggak takfiri lagi loh, kalian kok malah lebih Taliban dari Taliban gitu ya. Saya di medsos ya saya bercanda seperti itu. Artinya kalau kemungkinan bahwa ada efeknya gitu ya, yang mungkin saja gitu ya. Tapi saya pikir Indonesia udah jauh banget ya, kayaknya saya pikir mayoritas kita tidak menginginkan ada sebuah bentuk pemerintahan yang sangat ekstrem. Kita pengennya kayak gini aja lah ya. Anda bisa sekolah ya, Salsa bisa jadi moderator, jadi Bu Nismi jadi dokter ya kan ya. Saya pikir kalau ada yang berusaha mengimpor pasti banyak yang melawan ya gitu. Dan pemerintah juga nggak akan tinggal ya. Jadi nggak perlu terlalu khawatir juga ya. Kita cukup kuat insya Allah. Baik, terima kasih kepada Ibu Dina atas pemaparannya. Pertanyaan terakhir tadi menutup webinar kita pada sore hari ini. Sesi terakhir webinar kita pada hari ini yaitu sesi foto bersama. Maka dari itu kami meminta seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya. Silakan untuk mengaktifkan kameranya.
Baik. Baik, akan saya hitung sampai 1 sampai 3. Siap ya? 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih sudah membersamai. Kepada Ibu Dina, terima kasih sudah menjadi pemateri pada webinar hari ini, dan kepada hadirin yang sudah bergabung, terima kasih banyak karena telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara webinar pada sore hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima Bu. kasih banyak Bu Dina. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak juga semuanya. Di sana. Iya, Terima kasih banyak, Bu. iya sama-sama. Bu Rizmi kalau ke Bandung kabar-kabarin ya. Ketemu di Dago lagi. Siap. Ya. Makasih ya Bu Dina. Ya, sama-sama. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.